Terlihat seolah suami itu masuk lagi ke dalam rumah, padahal begitu dilihat kosong. Begitu dilihat kosong. Nah, pintu diketok nih. Tok tok tok. Tidak ada. Begitu kita buka pintu, nggak ada. Begitu kita buka pintu, ya, tanpa ada sebab yang jelas, penghuni rumah mengalami sakit-sakitan, mengalami sakit-sakitan yang berusaha untuk mengganggu dan menyerang penghuni rumah. Di dalam rumah juga merasa seperti ada yang melihat dan mengawasi. Masya Allah. Seperti ada yang melihat aku ya, tapi dilihat nggak ada. Seperti ada 1000 mata yang memandang. Kita berjalan, seperti ada yang ngintip. Malah kita seperti diawasi, kemanapun kita pergi, di dapur kita, ke kamar mandi kita, ini masih seputar areal rumah. Ke kamar 1 kita, ke kamar 2 kita, ke ruang tamu kita, kok seperti ada yang mengawasi ya? Masya Allah. Seperti ada yang memantau, seperti ada yang mengikuti, tapi dilihat nggak ada. Kita lanjut. Saat suami atau istri keluar rumah, seperti ada suami atau istri yang pulang. Contoh ini istri. Dia posisi di rumah, suaminya kerja keluar malam, pergi pagi, pulang petang. Baru saja suaminya melangkahkan kaki keluar dari pintu ditutup, si istri masuklah ke dalam kamar. Tiba-tiba terlihatlah, loh, bang kok sudah pulang? Terlihat seolah suami itu masuk lagi ke dalam rumah, padahal begitu dilihat kosong. Baru aja pergi bang, ternyata dilihat nggak ada. Dan ini bisa saja terjadi seperti suami, seperti anak-anak, kemudian seperti orang tua. Bisa jadi seperti diri kita sendiri, loh. Itu kok kayak aku di sana ya, tapi ternyata bukan. Setelah dilihat hilang, kosong, tidak ada siapa-siapa. Seperti mendengar suara-suara, baik itu suara memanggil, suara menangis, suara tertawa, suara kaki yang sedang berjalan, atau suara binatang. Sering kita di rumah itu dengar-dengar suara. Kok kayak ada orang nangis? Di mana ya? Kok di dapur ada orang tertawa? Kita lagi berada di ruangan tamu nih. Ada tamu yang datang, kawan-kawan sekolah kita lah, katakan. Tiba-tiba memanggil nama kita. Tunggu ya, aku dipanggil. Padahal kawan-kawannya tidak ada yang mendengar tuh. Tidak ada suara sedikit pun. Begitu dia ke belakang, kosong. Seperti ada yang memanggil aku di dapur. Ternyata nggak ada. Seperti ada orang yang sedang berjalan. Ada tapak kaki yang melangkah. Ada suara dinding yang seolah ditumbuk, dipukul. Ada suara seng yang seolah-olah dilempar batu. Ada suara binatang, suara desisan ular, suara harimau, dan lain sebagainya. Padahal dari suara-suara yang ada, setelah kita cari asalnya, tidak diketahui asalnya dan tidak kita dapatkan sumbernya. Jadi suara-suara yang tidak berwujud.
mendengar suara-suara seperti, oh ini tadi sudah ya, seperti dilempar batu, pintu diketok. Nah, pintu diketok nih, tok 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 3 kali. Begitu kita buka pintu nggak ada, baru aja lagi masuk diketok pintu, tok tok tok. Atau bahkan mendengar suara Assalamualaikum, setelah kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, begitu kita lihat nggak ada. Jadi ini semua suara-suara ya teman-teman ya, suara-suara yang tidak diketahui sumbernya. Di dalam rumah juga yang kita alami, di mana rumah kita itu ada jinnya, ada sihirnya, ada syaitan yang mengganggu penghuni rumahnya, maka ciri-ciri yang berikutnya bagi para penghuni rumah akan mengalami hal ini. Apa itu? Merasa mencium wangi-wangian atau aroma yang tidak ada sumbernya. Kita lagi tidur nih, begitu mau terpejam, Masya Allah, bau kemenyan. Ternyata setelah kita bergerak, loh pintu tertutupnya, asbes juga rapatnya. Kita cari, nggak ada sumbernya. Bau busuk, bau bunga kantil, nggak ada yang nanam kantil. Dilihat tetangga juga, nggak ada yang nanam kantil. Kenanga, nggak ada yang nanam kenanga. Jadi ternyata aroma-aroma itu muncul saat itu dan tidak ada sumbernya, tidak diketahui di mana asal. Bau busuk, bau bangkai, bau kapur barus, bunga kantil, bunga kelana, bunga kenanga, bunga melati, apalagi bau amis, bau darah, dan lain sebagainya. Merasakan kehadiran jin datang, tertawa, marah, dan lain-lain. Jadi di dalam rumah kita, Masya Allah, kita nggak bisa melihat ini, kita nggak bisa melihat, tapi kok aku merasa ada yang datang. Begitu kita di dapur, merinding, Masya Allah, sepertinya dia di sampingku. Dan itu sering terjadi ketika kita berada di dapur, ketika kita berada di ruang tamu. Jadi masih di areal seputaran rumah. Ketika kita berada di kamar, kok hangat ini. Ini dia datang. Kok merinding di punggungku. Ini dia berada di belakangku. Oh, itu dia ada di kamar mandi. Sepertinya dia melihat aku. Aku merasa dia melihat aku. Aku merasa dia sedih. Aku merasa dia tersenyum. Dia hanya muncul pada perasaan, tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi tidak terjadi penampakan, hanya perasaan saja yang dia rasakan. Merasa. Merasa seperti ada yang meniup, mengelus-ngelus kening. Jadi seperti ada yang meniup di telinga. Bahkan terkadang sering mendengung, seperti ditutup. Kita berada di dapur, kita berada di ruangan tamu gitu kan, dengungnya luar biasa. Tapi begitu kita bergerak dari ruang tamu, kok hilang ya. Begitu kita balik lagi ke ruang tamu, dengungnya luar biasa. Begitu kita ke dapur nih, seperti ada yang meniup telinga. Halus sekali. Sering mengalami mimpi-mimpi buruk, Masya Allah. Sampai kita pada akhirnya pindah ketika tidur. Malam akhirnya kita pindah ke rumah orang tua. Ternyata di rumah orang tua tenang loh. Nyenyak tidurnya. Gak ada sedikit pun ketakutan. Tapi begitu balik kita tidur di rumah kita sendiri, Masya Allah, takutnya luar biasa. Mimpinya buruk terus. Buruk. Bisa pula dalam seminggu itu 7 kali. Setiap hari mimpi, setiap malam mimpi, setiap tidur mimpi. Jadi kalau kita mengalami seringnya mimpi buruk di rumah kita, atau pada tempat-tempat tertentu kita sakit, kita mimpi buruk, kita nampak-nampakan, berarti itu ada masalah di rumah kita. Ada jinnya itu, ada sihir itu, ada syaitan yang ikut campur
di dalam urusan rumah kita. Merasa resah, merasa gelisah, nggak nyaman aja bawaannya, resah aja. Padahal kita cari sebabnya nggak ada. Kalau cerita hutang, nggak adanya hutangku. Ada pun sedikit, bisanya aku bayar. Masalah anak, apa yang mau kupikirkan? Masalah istri, nggak ada beban. Masalah pekerjaan, biasanya itu kulakukan. Jadi kok resah ya, kok gelisah ya. Jadi gelisahnya itu nggak menentu, galau aja bawaannya. Pada tempat-tempat tertentu, seseorang itu mengalami kerasukan, Masya Allah. Ini contoh, kita ada di dapur, kita udah ke ruang tamu aman, kita ada di kamar 1 aman, kita ada di ruang TV aman, kita di kamar mandi aman, kita di kamar 2 aman, kemudian kita di luar teras depan aman. Tapi begitu kita ke dapur, kerasukan. Jadi mengalami hal-hal yang aneh pada tempat-tempat tertentu, ini seperti kerasukan, pingsan, tertidur, ngantuk, capek, sakit, apalagi sesak, lumpuh. Jadi kalau ini terjadi pada tempat-tempat tertentu di rumah kita, nah itu ada masalah lah itu teman-teman di rumah. Ada jinnya lah itu berarti rumah kita. Ada sihirnya lah itu. Ada syaitan yang mengganggu manusia, yang mengganggu penghuni rumahnya. Kan aneh. Kita mau tidur di kamar, yang kamar ini biasa kita tempati dan kita tiduri. Ternyata nggak cukup sekali kita sakit di kamar itu. Nggak cukup sekali kita kerasukan. Pindah kita di kamar 2 aman. Pindah kita di kamar 3 aman. Kita punya kamar 4 untuk anak. Pindah kita di kamar anak yang keempat aman. Begitu kita balik ke kamar kita, kerasukan lagi. Sakit lagi. Pening lagi. Sesak lagi. Seperti dicekik lagi. Bahkan seperti lumpuh. Nggak bisa bergerak tubuh. Itu ada masalah. Makanya perlu diperhatikan tentang ciri-ciri gangguan jin, sihir, atau ulah perbuatan syaitan di dalam rumah kita yang seperti ini. Selanjutnya, sering kerasukan. Jadi sering kerasukan aja di semua tempat. Di kamar kerasukan, dapur kerasukan, kamar mandi kerasukan, ruang TV kerasukan, ruang tamu kerasukan, di teras kerasukan. Jadi kerasukan aja. Bisa pula nanti dalam 1 hari itu yang nggak sadar-sadar gitu ya. Kerasukan jam 7 pagi nih teman-teman. Ternyata sampai jam 5 sore baru sadar. Ada yang dia kerasukan sadar, kerasukan sadar, kerasukan sadar. Sampai-sampai kalau dihitung dalam 1 hari bisa 15 kali kerasukannya gitu. Masya Allah. Jadi ini sering kerasukan di rumah. Menandakan bahwa rumah itu ada jinnya, ada sihirnya, ada syaitan yang berusaha mengganggu manusia. Kemudian sering bertengkar tanpa ada sebab yang jelas. Kalau mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, jelas kita bertengkar dengan adik. Jelas kita bertengkar dengan suami. Jelas istri akan marah. Kenapa? Itu ada sebab. Jelas sebab. Kalau kita benci dikarenakan anak kita itu tidak suka dengan kita benci dengan keadaan itu wajar. Wajar. Kenapa? Ada sebab. Tapi anak yang kita tinggal bersamanya di dalam rumah, tidak ada kesalahan yang fatal, tidak ada kesalahan yang membuat sakit hati yang mendalam. Kesalahan itu wajarlah sebagai anak, tapi kok rasanya ini benci kali ya sama anak. Jadi nggak ada sebab yang jelas nih, benci kali, bawanya mau marah aja. Hal-hal yang kecil itu jadi besar kali. Begitu juga dengan suami, atau suami kepada istri, atau anak kepada orang tuanya.
orang tua juga kepada anaknya. Jadi ini muncul tanpa ada sebab yang jelas. Bawanya benci aja, marah, bawanya emosi aja. Tapi setelah dicari tahu apa ya sebabnya, aku padahal sayang, ya nggak juga jumpa gitu. Itu dia ya. Sakit yang tidak jelas sebabnya terjadi secara bergantian kepada seluruh penghuni rumah. Masya Allah, kita ada 5 orang, katakanlah 6 orang ya, ada 6 orang di dalam satu rumah. Dalam satu rumah ada 6 orang penghuni rumah. Ini suami, ini istri, 4 orang anak, 6 orang. Ternyata yang kita alami, pertama suami sakit nih, sakit kira-kira 2 hari, sehat, kena di istri. Kira-kira 3 hari sembuh, balik lagi ke suami, sakit lagi. Begitu sakit, dalam 1 hari sembuh, tiba-tiba anak yang kedua sakit, sehat, tiba-tiba anak yang pertama sakit, ini belum sembuh, tiba-tiba anak ketiga sakit. Nah ini udah mulai sembuh, nah ini sakit lagi anak yang kedua, tiba-tiba anak yang ketiga ini sembuh, anak yang keempat sakit. Jadi terus secara bergantian tanpa ada sebab yang jelas penghuni rumah mengalami sakit-sakitan. Begitu dicek ke medis ya tidak dapat gitu. Bukan karena asam lambung, bukan karena asam urat untuk ayahnya, bukan karena diabetes, kolesterol untuk ibunya. Tidak ada riwayat penyakit medis, tapi terjadi bahwa sakitnya secara bergantian kepada seluruh penghuni rumah. Gatal bawaannya, gatal, demam, masuk angin. Begitu minum obat-obatan herbal, obat-obatan farmasi dari medis yang berasal dari apotik, resep dokter, enggak juga ada pengaruh untuk sembuh. Enggak minum obat, sembuh. Nah, yang lebih parahnya lagi, begitu minum obat, sakitnya semakin sakit bertambah luar biasa. Masya Allah. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi disinilah kita berusaha untuk memperjelas keadaan tentang rumah yang kita huni, yang kita tempati, yang kita tinggali. Bahwa dengan menjabarkan semua ciri-cirinya, adakah gangguan jin di dalam rumah kita? Adakah sihir yang menyerang penghuni rumah? Atau mungkin adakah campur tangan syaitan yang berusaha untuk menyerang manusia, mengusik manusia, menggoda manusia agar dia merasa sedih dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri-cirinya sudah kita bahas secara keseluruhan. Jadi di sini yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita yakini, apa yang kita rasakan, bukan apa yang disampaikan oleh orang lain. Selama kita tidak mengalami ciri-ciri yang kita sampaikan tadi tentang keadaan rumah kita, selama kita tinggal dan menetap di dalam rumah kita, datanglah orang, rumahmu ada gondoruo, rumahmu ada kuntilanak, rumahmu ada tanaman, rumahmu ada santetnya, ada yang menyihir keluarga kalian. Selama kita sebagai penghuni rumah tidak mengalami ciri-ciri yang seperti ini dan tidak begitu sangat signifikan, maka insya Allah itu tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau ternyata kita yang mengalami hal ini dan ternyata ada 4 poin, ada 3 poin, ada 6 poin, nampak-nampakan kita, kerasukan kita, waktu ibadah kita capek, ngantuk, dan lain sebagainya, berarti itu menandakan bahwa rumah kita bermasalah. Masalahnya apa? Berarti masalahnya ada gangguan jin ataupun sihir
yang berusaha untuk mengganggu dan menyerang penghuni rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya secara keseluruhan dan kita bisa tahu, mengerti tentang ciri-ciri gangguan jin ataupun sihir yang ada di dalam rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.